Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa sebelum kita belajar hari ini, silahkan berdoa terlebih dahulu. Alhamdulillah, kita jumpa kembali dalam pembelajaran daring praktek ibadah kelas 11 bersama saya Bu Siti Muawanah. Hari ini kita memasuki bab yang selanjutnya, yaitu tentang tata cara mengafani jenazah. Nah, setelah kemarin dalam proses perawatan jenazah kita sudah memandikan jenazah. Nah, setelah itu kemudian jenazah dikafani. Nah, hari ini kita akan mempelajari bersama-sama bagaimana tata caranya dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses mengafani jenazah. Mengafani jenazah adalah proses membungkus mayat dengan selembar kain atau lebih yang disebut dengan kafan. Nah, proses ini dilakukan setelah proses memandikan jenazah selesai. Adapun perlengkapan untuk mengafani jenazah diantaranya adalah: yang pertama adalah menyiapkan kain kafan secukupnya. Nah, ini jumlah dari kain kafan yang digunakan itu disesuaikan dengan jenis kelamin dari jenazah, apakah itu laki-laki atau perempuan, dan juga disesuaikan dengan ukuran tubuh dari si jenazah. Adapun kain kafan yang digunakan itu diutamakan adalah yang berwarna putih. Namun apabila keadaan tidak memungkinkan atau tidak ada kain putih, maka diperbolehkan untuk menggunakan kain yang selain warna putih. Namun di sini yang diutamakan adalah menggunakan kain kafan yang berwarna putih. Selanjutnya yaitu menyiapkan tali sejumlah 3, 5, 7 atau 9. Artinya di sini tali disiapkan dalam jumlah yang ganjil. Adapun tali ini dipergunakan untuk mengikat ujung kepala, leher, pinggang atau pada lengan tangan, perut, lutut, pergelangan kaki, dan juga ujung kaki. Selanjutnya yaitu kain kafan untuk mengafani jenazah, baik untuk laki-laki maupun perempuan itu berbeda. Jika laki-laki menggunakan 3 lembar kain, sedangkan untuk jenazah perempuan itu menggunakan 5 lembar kain. Nah, jenazah laki-laki 3 lembar kain ini diantaranya adalah kain penutup seluruh tubuh, kain penutup seluruh badan, dan juga kain sarung. Nah, sedangkan 5 lembar kain yang digunakan untuk mengafani jenazah perempuan itu diantaranya sama yang 3 seperti kain yang digunakan untuk jenazah laki-laki, kemudian 2 lagi ditambahi dengan baju dan juga kerudung. Perlengkapan selanjutnya yaitu menyediakan kapas secukupnya. Nah, kapas ini digunakan nantinya untuk menutup lubang-lubang yang kemungkinan itu akan mengeluarkan cairan. Jadi seperti lubang telinga, lubang hidung, seperti itu. Dan juga untuk melapisi bagian bawah tubuh jenazah. Selanjutnya yaitu menyiapkan kapur barus atau pewangi secukupnya. Nah, gunanya kapur barus ini adalah nanti ketika kain kafan itu sudah dihamparkan, kemudian akan ditaburi dengan kapur barus. Nah, baru kemudian jenazah diletakkan di atas kain kafan tersebut. Gunanya apa? Yaitu untuk mengurangi bau-bau yang mungkin muncul dari jenazah tersebut. Nah, selanjutnya berikut ini adalah
pola potongan kain kafan untuk jenazah laki-laki. Nah, karena laki-laki memakai 3 lapis kain, di sini ukurannya adalah sama ya. Jadi kain kafan sejumlah 6 meter itu dibagi menjadi 3 ya, dimana tiap bagian itu adalah panjangnya ukurannya adalah 2 meter. Nah, selanjutnya yaitu pola potongan kain kafan untuk jenazah perempuan. Nah, karena terdiri dari 5, yang 3 adalah ukurannya sama dengan pola potongan yang laki-laki. Nah, untuk tambahan 2 lagi yaitu untuk baju dan juga kerudung. Nah, bajunya ini polanya berbentuk segi 4 ya, persegi panjang dengan ukuran 50 cm kali 100 cm. Nah, sedangkan untuk kerudungnya ini berbentuk segitiga dengan ukuran 80 cm kali 50 cm. Nah, itu tadi beberapa perlengkapan yang harus kita siapkan sebelum kita mengafani jenazah. Nah, setelah ini adalah kita membahas mengenai bagaimana tata cara dalam mengafani jenazah. Ini jenazah, kain kafan yang sudah disiapkan 3 lembar, ini untuk jenazah laki-laki, dihamparkan, kemudian tali-tali yang sudah disiapkan itu berada di bawah lapisan-lapisan kain kafan. Setelah itu, hamparkan kapas yang sudah disiapkan tadi di atas kain kafannya. Kapas ini nanti berada pada bagian badan dan juga kepala jenazah. Setelah itu, taburkan kayu cendana atau juga dengan kapur barus. Selanjutnya, angkat jenazah tersebut berhati-hati, kemudian tepat pada kapas yang sudah dihamparkan tadi. Nah, kemudian tutup jenazah dengan kapas pada bagian kemaluan, kedua siku, kedua telinga, muka, dan kedua kaki. Setelah itu, taburi kembali dengan kapur barus di atas jenazah. Lalu telungkupkan atau selimutkan lapisan pertama, lapisan kedua, dan juga lapisan ketiga pada jenazah. Baru kemudian ikatkan tali-tali yang berada pada bagian ujung kaki, lutut, badan, dan juga leher. Bagian tali di atas kepala itu biarkan terbuka terlebih dahulu supaya sanak saudara yang akan melihat jenazah untuk yang terakhir kalinya bisa melihat. Nah, setelah itu baru kemudian tali ditutupkan semua ya, ditalikan di ujung di atas kepala. Nah, setelah itu kemudian diberikan wewangian lagi ya, boleh kapur barus atau menggunakan wewangian yang lain. Setelah itu jenazah siap disolatkan. Demikian tadi tata cara bagaimana mengafani jenazah. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan kita yang selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.